pemilih, apa kabar kalian semua? Masih semangat kan menjalankan ibadah puasa kali ini? Kita kembali lagi di podcast Kotak Suara dengan membahas hal yang sangat menarik, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB tahun 2021. Tentunya Novia tidak sendiri karena sudah hadir narasumber bersama Novi, yaitu Bapak Sopyan Rahmola, anggota KB Provinsi Gorontalo, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Selamat sore Pak Sopyan. Selamat sore Novia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Kotak Suara kita kali ini. Sama-sama. Bagaimana nih Pak? Masih semangat kan menjalankan ibadah puasanya? Alhamdulillah, sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Kali ini Pak kita akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 Pak. Nah, yang seperti sahabat pemilih ketahui kalau tahapan tahun 2019 dan tahun 2020 memang sudah berakhir. Tapi bukan berarti kerja KPU sudah selesai nih. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU Provinsi berkewajiban untuk melaksanakan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih implementasi pelaksanaan ketentuan tersebut sesuai dengan tema kita pada hari ini, PDPB tahun 2021. Sebenarnya bagaimana sih ini ide atau tujuan dasar dari pelaksanaan PDPB ini Pak? Lalu mengapa harus dilaksanakan secara berkelanjutan begitu? Baik, terima kasih Novia. Yang pasti sahabat pemilih KPU Provinsi Gorontalo ini adalah instansi atau satker yang menjadi pelaksana undang-undang. Nah, bunyi undang-undang tadi Novia sudah sampaikan di Undang-Undang Nomor 7 2017 pemutakhiran berkelanjutan. Nah, persoalannya dalam pemutakhiran pemilih ini, kenapa undang-undang ini dirubah? Karena kalau kita merujuk dari pemilu 5 tahun 55, kemudian sampai dengan pemilu 2004, itu pemilu tersebut, proses pemutakhiran data pemilihnya itu adalah menggunakan metode periodic list. Jadi nanti setiap 5 tahun baru kemudian dimutakhirkan data pemilih. Artinya dalam setiap event pemilu. Nah, kemudian yang berikut pada perjalanannya regulasi di tahun 2005 sampai 2015, pemilu 2015 itu modelnya dirubah lagi menjadi civil registry. Artinya bahwa data pemilih itu berdasarkan data kependudukan yang ada dari Capil. Nah, ketika dievaluasi dua model ini, ya kan, ini berbagai macam problem yang timbul. Ini bagi mereka yang terlibat dalam proses ini merasakan pasti. Yang pertama adalah setiap saat data pemilih ini bermasalah, setiap event pemilu bermasalah. Banyak orang yang atau publik yang merasa dicurangi dengan data pemilih ini. Yang ketiga, juga publik tidak percaya terhadap proses ini. Sehingga data pemilih dari setiap pemilu ke pemilu, coba kita review lagi, itu menjadi salah satu objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Bahkan belakangan pun masih ada. Dan di Gorontalo alhamdulillah tidak ada, kan gitu. Pemilu yang terakhir 2019 dengan 2020. Nah, ini kemudian oleh regulasi ini, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017, maka modelnya diganti dengan continuous list. Artinya bahwa berkelanjutan, secara kontinu proses pemutakhiran ini berlangsung. Nah, kenapa dilakukan secara berkelanjutan? Dan tentu ini akan melibatkan semua stakeholder. Keuntungannya atau keunggulan, ya kan, dari model continuous list ini adalah satu, prosesnya dilakukan secara berkala, setiap bulan sekali. Update data pemilih yang meninggal, yang pindah, yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru dimasukkan, yang ubah data diubah.
Kemudian ini melibatkan stakeholder seluruh, partai politik, dinas dukcapil, semua, Polres, Dandim, di tingkat kabupaten kota, kalau di provinsi ada Polda dengan Korem, kemudian ada juga dari lembaga pemasyarakatan dan seterusnya, kan di sana semua ada pemilih. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah proses ini terbuka, sehingga mengurangi yang namanya dugaan manipulasi, ya kan? Akhirnya seluruh publik akan percaya dengan data ini, karena kenapa? Terlibat dari awal di proses setiap bulan, walaupun tidak dalam pemilu. Kira-kira begitu ide besarnya, Novia. Gitu. Oh begitu Pak. Kalau terbuka berarti dapat diakses oleh seluruh masyarakat Pak untuk data pemilih tersebut? Iya, dalam ketentuan edaran terakhir KPU, edaran 366 itu, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi itu diperintahkan untuk mengumumkan setiap bulan by name, bukan cuma jumlah rekap, tetapi by name-nya diumumkan di laman KPU atau di media sosial, untuk kemudian bisa dilihat oleh masyarakat. Oh, si A misalnya, seperti Novia misalnya, oh pindah dari Kabupaten A ke Kabupaten B, tercatat dalam bulan itu sesuai dengan kepindahan Novia di Dukcapil misalnya. Nah, seperti itu, supaya ini data ini setiap bulan terupdate dan masyarakat akan melihatnya. Makanya itu diumumkan dalam setiap bulannya di media sosial, termasuk Jadi, itu. Jadi selain rinci, up to date sekali nih Pak pemutakhiran datanya KPU. Iya, ini memang visi ke depan seperti itu, karena mengurus data pemilih, mengurus orang banyak, sehingga perlu secara detail dirinci setiap bulannya. Proses ini kita ikuti, karena namanya pemilih itu adalah penduduk, dan penduduk itu selalu secara dinamis bergerak dari setiap tempat ke tempat lain, kira begitu. Baik Pak, di KPU Provinsi Gorontalo ini kan ada KPU Kabupaten Kotanya. Lalu apakah mereka sudah melaksanakan pemutakhiran data berkelanjutan ini Pak? Iya, jadi gini, kebijakan KPU RI itu untuk yang berkelanjutan ini kan nanti dimulai 2020 kemarin. Kenapa nanti dimulai 2020 kemarin, padahal regulasinya di 2017 sudah ada. Karena ingat 2018 ada pilkada, 2019 seluruh serentak se-Indonesia pemilu, jadi belum bisa melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan. Karena dalam setiap event pemilu itu, menurut ketentuan edaran KPU, tetap melaksanakan pemutakhiran dalam event pemilu itu. Nah, di 2020 hanya ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Selebihnya itu tidak. Sehingga yang tidak ini kemudian melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan. Nah, bagi yang sudah selesai 270 yang pilkada, maka nanti 2021 ini mereka mulai melakukan pemutakhiran berkelanjutan. Nah, termasuk di Provinsi Gorontalo ini kemarin 3 daerah yang tidak melaksanakan pilkada di 2020 melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan sudah setahun yang lalu. Bahkan KPU kota itu, kota Gorontalo, itu peringkat kedua terbaik secara nasional KPU se-Indonesia, KPU Kabupaten Kota se-Indonesia, untuk dalam hal pemutakhiran berkelanjutan. Sehingga kota Gorontalo ditetapkan oleh KPU RI sebagai daerah, salah satu daerah pilot project dari 5 daerah yang ditentukan oleh KPU RI di tahun 2020 kemarin. Nah, untuk 2021 itu 3 daerah yang sudah pilkada, Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo. Sekarang mereka bulan kedua sudah melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan, sehingga otomatis semua 6 daerah di kabupaten kota ini sudah bergerak melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan. Baik, berarti sudah menghasilkan prestasi nih di Provinsi Gorontalo. KPU-nya sudah masuk ranking 2 nih Pak. Iya, memang kemarin dilombakan untuk proses PDPB terhadap inovasi. Nah, kota alhamdulillah terbaik kedua secara nasional inovasi, sehingga ditetapkan menjadi pilot project. Dan sudah beberapa daerah kemarin berkunjung studi banding ke KPU kota Gorontalo, dan bahkan saya dengan divisi data di KPU kota itu beberapa kali mengisi kegiatan-kegiatan rakor di daerah lain, di Papua dan seterusnya, walaupun ini dalam bentuk daring, tapi minimal
inovasi-inovasi yang ditoreh oleh KPU Kota itu coba kita sosialisasikan ke Satker KPU lain di Indonesia ini untuk memberi motivasi ke mereka, kira-kira begitu. Baik Pak. Ini lalu bagaimana sih Pak bentuk dan mekanisme PDPB tahun 2021 ini? Apakah ada bedanya dengan tahun 2020 sebelumnya? Ada. Kalau yang lalu prosesnya berdasarkan edaran 132 itu dilaksanakan oleh 3 daerah yang bukan pilkada di Provinsi Gorontalo. Itu setiap bulannya mereka melakukan rapat koordinasi dalam bentuk rapat koordinasi, kemudian mengundang stakeholder, partai politik, Dinas Dukcapil, Bawaslu, saya sebut tadi Polres dengan Kodim. Kenapa Polres dengan Kodim? Karena itu kita akan merekam data yang mereka-mereka yang bukan lagi sudah pensiun dari tentara ataupun polisi, sehingga mereka menjadi pemilih dan dimasukkan sebagai pemilih baru. Di samping itu Diknas, karena kenapa terlibat pemilih pemula di sana kelas 3 SMA. Nah, itu dilakukan setiap bulan berkala dalam bentuk rapat koordinasi dan kemudian diplenokan. Nah, yang sekarang tidak demikian. Sekarang itu tetap dilaksanakan setiap bulannya, tetapi dalam internal KPU dengan Capil itu bentuknya adalah merekapitulasi, memproses, mengupdate nama-nama bulan yang berjalan itu, kemudian hasil updating itu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, partai politik, dan Dinas Dukcapil. Tidak lagi rakur setiap bulan seperti itu bertemu. Nanti mereka bertemu setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi, koordinasi ada hal-hal yang kurang. Jadi dulu tadinya setiap bulan selama 12 bulan, sekarang tinggal dalam 12 bulan hanya 4 kali untuk KPU kabupaten kota. Kemudian di provinsi sendiri itu tadinya setiap 3 bulan sekali rapat koordinasinya. Nah, sekarang tinggal 6 bulan sekali. Nah, itu perbedaan mekanisme yang dilakukan di 2020 dan 2021. Artinya bahwa di provinsi nanti melakukan rapat koordinasi itu nanti setiap 6 bulan sekali. Tetapi updatingnya KPU provinsi mengumumkan setiap bulan, tetap diumumkan dalam media, termasuk media sosial. Banyak sekali ini pihak atau stakeholder yang terlibat Pak dalam pemutakhiran data pemilih ternyata Pak, yang tentunya juga memerlukan koordinasi yang sangat baik nih dengan pihak-pihak yang atau stakeholder yang berkepentingan dalam proses pemutakhiran data pemilih ini tentunya. Oh iya, karena memang misalnya salah satu contoh pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu kan pasti bisa jadi ada putusan yang mencabut hak pilih seseorang akibat perlakuan pidananya. Nah, ketika dicabut oleh pengadilan, maka ini juga harus dihapus di data pemilih daerah tersebut. Makanya penting setiap bulannya juga berkoordinasi dengan pengadilan negeri. Nah, di samping yang saya sebut tadi beberapa instansi-instansi lain juga seperti itu. Baik Pak, ini kan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan secara berkelanjutan. Kalau prosesnya tadi lewat apa sih? Tiap kabupaten per 3 bulan. KPU provinsi per 6 bulan dilaksanakan evaluasi. Lalu dalam pelaksananya ada hambatan seperti apa ya Pak yang dirasakan dalam proses pemutakhiran data berkelanjutan ini? Memang prosesnya agak berbeda dengan pemutakhiran dalam setiap periodic list, kan? Kenapa saya bilang berbeda? Di sana ketika pada saat pilkada atau pemilihan kita punya yang namanya pasukan di bawah, PPK, PPS, bahkan PPDP. Jadi mereka akan memutakhirkan sesuai dengan kelompok masyarakat terkecilnya. Misalnya PPDP dalam satu TPS, PPS di satu desa. Kalau sekarang satu kabupaten tidak mungkin dia akan menjangkau di setiap desa, ya kan? Itu pembedanya dengan itu. Nah, ini salah satu kendala juga. Tetapi ingat bahwa proses keluar masuk pemilih, keluar masuk penduduk, penduduk meninggal, penduduk tidak memenuhi syarat maupun penduduk sebagai pemilih baru itu tercatat semua di Capil. Sehingga otomatis tidak menggunakan PPS maupun PPDP lagi,
kita mengandalkan data dari Capil, kemudian dari Polres, dari semua instansi-instansi yang saya sudah sebut tadi. Makanya koordinasinya penting, mereka setiap bulan melakukan terhadap stakeholder tersebut, instansi-instansi itu, sehingga benar-benar datanya update. Kalau mengenai update data ini Pak, teman-teman sahabat pemilih dapat mengaksesnya di mana sih Pak untuk mengetahui ini data pemilih ini saya bisa lihat di mana nih? Atau bisa saya akses bagaimana kira-kira? Oh iya, jadi nanti petunjuk surat edaran 366 itu yang diumumkan hanyalah pemilih yang melakukan perubahan. Yang saya sebut tadi, pemilih baru. Ketika dia pada bulan ini genap berumur 17 tahun, maka masuklah sebagai pemilih baru. Pada bulan ini kemudian dia pindah, maka dia dicoret dari kabupaten itu. Ketika dia bulan ini juga meninggal, maka dicoret. Nah, nama-nama ini semua termasuk yang melakukan perubahan data. Misalnya, tadinya dia belum nikah, kemudian sekarang sudah nikah, maka dirubah dari statusnya yang belum kawin sudah kawin. Itu salah satunya. Nah, perubahan-perubahan ini kemudian yang akan diumumkan di laman KPU, website KPU. Jadi masyarakat bisa lihat di situ. Di samping itu ada kewajiban dari Satker KPU Kabupaten Kota maupun provinsi untuk mengumumkan dalam akun media sosialnya. Nah, kita ini semua KPU ini sudah punya akun media sosial. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot mencari harus datang kemana gitu. Cukup melihat website KPU atau masuk ke akun medsos KPU. Saya yakin di sana sudah ada data-data tersebut. Jadi masyarakat bisa memantau setiap saat, setiap bulannya proses pemilih bertambah, berkurang, dan seterusnya. Jadi mudah sekali ya Pak untuk akses datanya itu? Mudah, tidak sulit. Ini Pak, terakhir Pak, bagaimana proyeksi Bapak untuk PDPB tahun 2021 ini, apalagi kan mempersiapkan tahapan pemilihan tahun 2024 yang skalanya jauh lebih besar ini Pak? Makanya KPU ini dalam continuous list-nya, kebijakan itu terus melakukan updating setiap bulannya, memperbaharui datanya, dan saya yakin karena pertumbuhan penduduk ini jauh lebih besar dibanding data kematian misalnya, maka tren setiap pemilu ke pemilu, setiap tahun ke tahun itu pasti data pemilihnya meningkat. Nah, kita bisa lihat angka-angkanya sekarang juga demikian, meningkat jumlah pemilihnya. Nah, harapan kita ke depan, saya melihatnya adalah insya Allah di 2024 data pemilih yang tadinya menjadi masalah momok setiap saat dan menjadi trauma publik biasanya, nah ini insya Allah bisa dijawab di 2024 bahwa ini akan secara transparan bisa terkoreksi dari awal setiap bulannya. Dan harapan bukan hanya itu, kami dari KPU bukan bekerja sendiri. Partai politik yang memiliki konstituen di sana itu juga harus bisa mengecek benarkah yang dipublikasi oleh KPU ini, misalnya si A sudah pindah. Nah, dia bisa cek, partai politik bisa cek betulkah konstituen saya, pemilih saya yang ada di desa ini yang sudah pindah, jangan-jangan tidak. Nah, dia bisa cek langsung. Nah, jadi ini transparan benar. Begitupun instansi lain. Ketika misalnya di tetangga saya, iya, ini tetangga saya, dia bulan kemarin sudah umur 17 tahun, barusan sweet 17. Nah, pasti dia akan lihat di laman KPU atau di medsosnya KPU, oh iya benar, ini nama tetangga saya ini. Berarti dia sudah terdaftar sebagai pemilih, ya kan? Nah, seperti itu, mudah sekali interaksi untuk mengecek dan seterusnya. Nah, harapannya trauma-trauma masa lalu dan seterusnya ini bisa terantisipasi dengan proses continuously seperti ini. Insya Allah kalau kerja bareng, kerja kolosal, kerja kita semua, ini menghasilkan data pemilih yang baik. Jadi jangan biarkan KPU bekerja sendiri, ayo kita memberi masukan dan seterusnya. Dan KPU itu paling senang kalau diberi masukan, dikritik setiap bulannya. Karena gitu, untuk dalam rangka konstruksi membangun data pemilih yang lebih transparan, akuntabel, kemudian akurat. Saya kira gitu. Tentunya dengan
kritik-kritik tersebut, semoga juga kinerja KPU menjadi lebih baik dong Pak. Oh iya, insya Allah ke depan. Karena KPU itu terus dari tahun ke tahun memperbaiki kinerjanya. Ada hal yang bolong terhadap evaluasi pemilu dari pemilu, ini diperbaiki. Salah satunya data pemilih ini. Karena ini core bisnisnya KPU, kira gitu. Karena penting sekali data pemilih, karena disitulah kita dapat melihat ini partisipasi pemilih dari data pemilih itu tersebut. Iya, kan? betul. Baik Pak, terima kasih. Ini menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, tapi kita harus mengakhirinya di sini. Iya. Terima kasih Pak Sofyan karena Terima sudah kasih. hadir dalam podcast Kotak Suara kali ini. Terima kasih Novia, terima kasih. Sahabat pemilih, demikianlah akhir perbincangan kita bersama dengan Bapak Sofyan Rahmullah. KPU Provinsi selalu berusaha untuk berinovasi dalam melaksanakan amanah undang-undang untuk memelihara dan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan dengan membangun sinergi kerjasama bersama dengan para stakeholder. Tentunya hal ini demi terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Sahabat pemilih, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube KPU Provinsi Gorontalo. Sampai jumpa lagi di podcast Kotak Suara selanjutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.